Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah, wah, wah. Kembali lagi teman-teman di segmen dibacain. Segmen dibacain. Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat ya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman khususnya yang join gitu ya. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan eh, nyaman lah gitu ya. Semoga teman-teman selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya tadi teman-teman mohon maaf untuk suara akunya agak eh, agak kurang ini ya, kurang apa? Kurang jelas gitu. Jadi kalau sananya ada kata-kata aku yang kurang jelas mohon diinfoin aja di kolom komentar, bilang ulangin Hyung apa tadi yang diomongin gitu ya. Oke teman-teman, kembali lagi di segmen dibacain. Segmen dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang gitu. Oke, di segmen ini teman-teman, seperti biasa kita bakal ngebahas eh, cerita-cerita orang-orang hebat. Kenapa aku bilang orang-orang hebat? Karena nggak semua orang berani untuk mengungkapkan cerita yang dia punya gitu ya. Dan di sini kita coba untuk bacain cerita-cerita mereka yang udah nulisin. Walaupun mungkin gitu ya, walaupun mungkin nggak semua cerita itu bakal dibacain satu hari atau satu pertemuan. Yang pasti semua cerita yang teman-teman tulis di segmen dibacain ini pasti akan dibacain gitu ya. Oke, aku stop dulu. Stop screen-nya. Belum dong. Oke. Ya, gimana nih kabarnya teman-teman? Aku coba cek dulu di kolom komentar. Gimana nih? Ada yang kita nunggu Nian Hyung ya. Iya ya kemarin pekan kemarin mohon maaf ya, teman-teman kita nih. Saya nggak hebat dong, nggak suka cerita. Nggak gitu konsepnya Mbak Eva. Maksud saya ada kelebihan untuk orang-orang yang berani cerita gitu. Hyung jangan cepet-cepet selesainya. Selesainya ntar saya masuk lagi ya. Oke. Kita nungguin Yan Hyung. Tidak baik, tidak baik. Suaranya sama hilang juga Hyung. Wah, saya nggak hebat dong, nggak suka cerita. Nunggu seminggu lama juga ya. Betul. Aku juga nggak kayaknya seminggu itu lama ya. Apalagi kalau seandainya hari ini aku liburin, itu bakal 2 pekan libur dibacain. Dan cerita yang udah masuk itu pekan kemarin itu udah ada gitu ya. Jadi aku ngerasa bersalah banget kalau seandainya segmen ini diliburin 2 pekan gitu ya. Jadi pada malam hari ini aku usahain walaupun mungkin keterbatasan suaraku yang kurang jelas gitu ya. Semoga ini nggak mengganggu teman-teman. Usahain untuk agenda ini tetap berjalan. Seperti yang aku bilang di awal, spoiler sedikit itu teman-teman, pada malam hari ini kita bakal ditemenin sama teman aku yang kebetulan teman aku ini teman-teman sudah tahu semua gitu ya. Kenapa seharusnya agenda malam hari ini itu khusus untuk aku sendiri gitu. Tapi yang ngelihat situasi dengan kondisi aku yang kayak gini gitu ya, belum memungkinkan untuk ngomong yang banyak-banyak. Jadi aku perlu orang lain gitu ya. Perlu teman aku untuk bantu segmen ini biar tetap berjalan. Dan pada malam hari ini teman-teman, kita bakal ngebahas cerita yang udah aku siapin. Ada 4 cerita teman-teman, dan ceritanya sungguh ini ya, sangat menginspirasi gitu ya. Jadi aku harap teman-teman yang join, khususnya yang join gitu ya, bisa mendapatkan hikmah, bisa mendapatkan pelajaran dari cerita-cerita yang bakal kita bahas. Baik itu orangnya hadir ataupun enggak, aku nggak tahu itu cerita siapa gitu ya. Yang pasti kita sama-sama cerita, kita sama-sama bacain, kita sama-sama dengar ceritanya tentang apa, kita ambil ibrohnya atau manfaatnya, dan semoga segmen ini bisa senantiasa memberikan manfaat untuk kita semua gitu teman-teman. Oke, tadi kurang lebih teman-teman sini dalam keadaan sehat semua ya. Gimana ya, gimana? Gimana hari-hari teman-teman? Boleh, boleh. Seminggu kemarin gimana tuh? Tahun baru kemarin gimana? Coba-coba tulis dulu di kolom komentar. Mumpung teman aku belum hadir gitu ya. Aku mau nyapa teman-teman yang udah join duluan. Soalnya agak kurang baik kalau seandainya kita mulai langsung gitu ya. Boleh, silakan teman-teman. Baik, alhamdulillah. Gimana nih? 1 pekan, 2 pekan kemarin gitu ya. Kita nggak jumpa gitu ya. Mungkin sama Kak Abizar kemarin udah ketemu ya. Kalau sama aku kan baru hari ini gitu. Walaupun ketemunya kita secara online. Sorry, sorry. Ah, oke. Namanya udah ini ya. Oke, gimana teman-teman? Cuma 1 orang nih, baik. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Mbak Eva, Mbak Nisa, Mbak Rihafia, gimana nih? Keadaannya.
hari-harinya boleh disebutin gitu ya. Mbak Sapitri gitu ya, Mbak Sana, Mbak Sen, atau Sen gitu ya. Aku nggak tahu ini cowok cewek tadi, aku pengennya Mbak. Boleh, terus di kolom komentar teman-teman. Sorry ya. Semoga teman-teman tuh nggak dalam keadaan sakit juga ya. Soalnya kalau dalam keadaan sakit itu agak kurang enak gitu ya. Dengerin Zoom apalagi Zoomnya itu banyak yang ngoceh gitu ya. Oke, teman-teman. Pada malam hari ini aku ada temennya dan kebetulan gitu kan. Orangnya tuh udah muncul dari tadi gitu ya. Namanya tuh temennya Praga. Oke, orangnya udah muncul dari tadi teman-teman. Dan aku rasa teman-teman bakal tahu nanti gitu ya. Ketika kita udah mulai ngebacain ceritanya. Oke, gimana teman-teman? Kita bakal mulai atau belum nih? Udah siap atau belum untuk segmen dibacain pada malam hari ini? Masih aman sih Kak, walaupun udah gedebak-gedebuk. Emang awal-awal tahun udah gedebak-gedebuk ya? Perasaan awal-awal tahun itu happy-happy aja gitu. Tapi kan setiap orang berbeda-beda teman-teman. Ayo siapa tahu siapa niat niat banget ya langsung ganti foto profil ya. Oke, jawaban jawaban benar baru keluar nih. Mas Di. Wah, itu tuh ada tebakan tuh. Oke, gimana teman-teman? Kita mau mulai atau belum nih? Atau teman-teman masih prepare? Boleh tulis di kolom komentar. Udah siap Hyung atau masih prepare Hyung? Boleh. Sorry aku sambil minum soalnya agak kurang nih banyak airnya. Gimana? Jangan-jangan udah tidur semua nih. Tidur cepet gini ya. Mas Sandi. Salah ya Mbak Sana. Bukan bukan Mas Sandi. Jawabannya. Oke. Belum mulai ya? Masih prepare ya teman-teman? Atau udah siap? Coba-coba. Terus di kolom komentar teman-teman. Apakah teman-teman udah siap atau belum? Untuk agenda dibacain pada malam hari ini. Mana nih? Suara aku gimana? Keluar nggak ya? Atau suara aku yang nggak keluar? Coba-coba. Suara aku gimana teman-teman? Aman ya? Itu nggak keluar. Suaranya aman yuk. Oke, masih aman ya. Takutnya suara aku nggak kedengeran. Aman-aman. Udah siap. Aku takutnya teman-teman tuh belum siap. Coba, coba, coba. Oke, siap. Oke, satu orang siap. Dua orang. Cuma dua orang ya. Oke, aku harap teman-teman yang lain sudah siap semua ya. Oke teman-teman, mungkin nggak usah berlama-lama lagi. Kita mulai segmennya. Segmen dibacain pada malam hari ini. Tapi sebelum mulai, aku pengen ngingetin buat teman-teman yang join gitu ya. Mungkin teman-teman yang join belum sempat nulisin ceritanya, boleh banget untuk nulisin ceritanya di link yang ada di grup Hike Indonesia ataupun mungkin kalau belum kamu link belum bergabung di grup Hike Indonesia, itu ada di IG-nya bio IG Hike Indonesia juga ada gitu ya. Jadi teman-teman masih bisa untuk nulisin ceritanya biar dibacain gitu ya. Kalaupun belum sempat malam hari ini, insya Allah pekan depan langsung dibacain. Oke teman-teman, kita mulai aja segmen dibacain pada malam hari ini. Dan ini teman saya, silakan muncul teman saya gitu ya. Temannya Praka, silakan muncul terlebih dahulu. Assalamualaikum. Mau di spill langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih? Udah siap? Aman aman. Ngamanin suara dulu aman enggak? Suara aman? Oke. Gimana?
boleh boleh muncul dulu deh, biar yang lain tahu gitu. Temennya cuma sebatas teman, ternyata sama-sama. Coba coba. Oke, Ah, Bismillah. ah, Assalamualaikum ah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Gimana kabarnya, Babe? Kabar siapa nih? Kabar temannya Praka. Alhamdulillah, alhamdulillah, baik baik Yung. Lebih baik Oke. daripada kamu kayaknya. Iya betul. Oke boleh Babe untuk menyapa teman-teman dulu boleh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya salatu. Syurali saudari wasiri amri wahlul 'uqdatam min lisani. Gimana kabarnya teman-teman? Kak Baba, Kak MHati, Kak Nisa, Kak Rihafia, Kak Safitri, Kak Sana, dan juga Kak Sen. Gimana kabarnya nih? Baik-baik saja kah kalian? Alhamdulillah, baik, baik, feeling well. Wow. By the way, ini yang hadir hari ini udah pada kenal aku kan? Atau kalian belum kenal? Kayaknya sampai sampai nggak bisa nebak lagi siapa yang bakalan membersamai Praka malam hari ini. Allah ya Karim. Oke guys, jadi yang belum kenal izinkan ya. Aku Teddy. Biasa kalau di Hack Indonesia dipanggil Babe Teddy. Cuman karena sekarang sudah apa rambutnya membotak, jadi biasanya dipanggilnya Batak ya. Babe botak. Mantap. Oh ya Karios, astagfirullahaladzim. Aduh, alhamdulillah ya. Semoga teman-teman sehat semua ya. Malam hari ini, terima kasih juga yang sudah merespon. Di sela-sela kesibukan kalian, kalian masih menyempatkan untuk belajar. Kalian keren. Kalian orang-orang keren lah. Semoga kalian menjadi cahaya di antara gelapnya malam. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke, gitu ya, Oke, Be. gimana, Oke. Yung? Oke, karena Babe sudah tahu sendiri gitu ya, suara aku lagi belum memungkinkan untuk banyak-banyak bicara gitu ya. Jadi minta tolong Oke. bantuan Babe untuk bacain ceritanya gitu ya. Kemudian boleh untuk merespon. Nanti kalau seandainya aku memungkinkan untuk merespon sedikit, mungkin aku bakal tambahin sedikit-sedikit gitu ya. Minta tolong ya, Be. Oke. Iya, Untuk bukan malam karena hari ini minta tolong trauma, gitu ya. karena kejadian terakhir bukan kan? Bukan karena trauma itu kan? Bukan, bukan, bukan. Kebetulan malam ini nggak ada cerita kayak gitu lagi. Oke, aku bakal share screen dulu. Bisa di ini, jadi bacanya. Ini cerita pertama pada malam hari ini, teman-teman. Ada dua slide ini, nanti aku putar satu slide lagi ya. Boleh dibaca dulu yang slide pertama. Gimana, udah muncul, Beh? Di aku belum. Oke, gimana? Oke, Udah ya? muncul. Oke, silakan. Oke, pertanyaan lagi. Cerita yang pertanyaan lagi. Astagfirullah. Oke nih, ini yang cerita pertama nih. Apa nih? Dari Oh, Atau, ala-ala bentar, bentar, bentar. Korea. Saya, bentar, bentar. Ala-ala Korea. Oke. Kata. Ini, nih, slide pertamanya ini. Yang mana? Ini kan? Oke, yang pertama nih, ala-ala Korea nih guys. 나는 엑소엘입니다. 안녕. 형님, 안녕. 자, apa 안녕, 형님, 안녕, 찡우와. Maksudnya ini sejenis ini, anjing Chihuahua itu ya maksudnya. 나는 엑소엘입니다. Ini bahasa Inggris nih. Do you know about EXO? Enggak. Serius, aku cuma tahu namanya tapi nggak tahu tentang EXO. Entah dia mau joget-joget kayak atau apa, nggak begitu tahu. Yeah, I think all of you has know about them. Oke, anggap dem oke, anggap aja kita semua tahu ya guys. Biar kita sefrekuensi ya guys. Oke, today I wanna tell you something about. Oke, jadi gini, gimana 2025 kalian guys? Nah tuh,
Gimana guys? Ditanya tuh kabar 2025 kalian. Boleh langsung tulis di kolom komentar guys. Apakah baik, buruk, biasa aja, atau ada perubahan atau gimana? Boleh ditulis di kolom komentar. Kemudian lanjut ke cerita. Kalau aku sih serius. Bentar, bentar. Aduh, sorry, sorry. Ayo. Oke, kalau mana tadi ya? Oh ya, kalau aku sih serius. Asli tahun ini banyak Allahu Akbarnya, Astagfirullahnya. But, Alhamdulillah aku bisa melewatinya. Hehe. Big thanks banget untuk semuanya. Terkhusus pada Allah yang masih kasih aku kesempatan. Alhamdulillah. Berawal dari Januari. Iya, semua dari Januari. Nggak mungkin langsung Maret. Saat itu aku lagi gedebak-gedebuk mikir gimana nih biar segera wisuda. Wih, keren. Sebenarnya aku udah lulus sejak Juni 2024 lalu. Tapi karena aku kehabisan dana di tugas akhir, jadinya aku undur dulu wisudanya. Saat itu aku mikir, yang penting kagak jadi donatur kampus aja udah lah. Aku beneran habis-habisan di semester 8 itu. Barakallah, semoga Allah membalas semua kerja kerasmu ya kakak ya. Uang beasiswa aku habis banget WK. Akhirnya singkat cerita, Januari itu aku mulai ngurusin persyaratan wisuda Hyung. Tuh Hyung, dia mulai ngurusin tuh Hyung. Kamu di notis nih. Dengan bantuan dari abangku. Hoho, sarangio abangku, sarangio. Atas izin Allah aku bisa daftar wisuda. Alhamdulillah. Singkat cerita lagi nih. Februari tanggal 16, aku wisuda Hyung. Alhamdulillah, barakallah untuk gelar barunya ya. Bah, anak pertama dari keluarga intiku akhirnya udah juga. Haha. Kayak sampai di titik itu aku rasa kayak nostalgia, Yung. Wah, nostalgia kenapa nih? Oke, lanjut, Yung. Aku angkatan 2020 yang kuliah langsung online selama 2 tahun. Mulai tatap muka langsung, tapi aku malahan aktif ikut program dari pemerintah sampai akhirnya aku bergulat dengan tugas akhir. Yang masa pengerjaannya pun aku beda dengan yang lain. Wih, boleh nih, agak-agak nyentrik berarti. Tapi ya pada akhirnya semua akan sampai Yung. Mungkin jalannya aja yang berbeda. Mau cepat atau lambat, semuanya nanti akan ada di titik selebrasi itu. Iya dong. Tuh Yung, semuanya bakalan selebrasi Yung. Catat tuh Yung. Pas wisuda aku sedih. Karena tak ada abahku di sampingku. Oh, oke. Okay. Yes, Mama and Uri Dongseng. Apa lagi Uri Dongseng? Adek. Oh, adek. Kata Kak Ulfa adek. Oh, just Mama and adek. Oh, Mama dan adek. But I am happy. Yay! Because abahku pasti lihat aku dari sana. Pasti. Pasti bangga banget. Ayah kamu pasti bangga banget. Abah kamu pasti bangga banget. Banget. Karena kamu sudah menyelesaikan mungkin salah satu amanah dari abah kamu. Jadi abah kamu pasti bangga banget. Dan kami di sini pun ikut senang dengan gelar baru kamu, kakak EXO-M. Pasti aku dikasih jempol dari sana. Kayak dulu kalau menang lomba atau dapat ranking. Keren. Orang-orang pinter nih. Menyala abahku. Al-Fatihah. Iya benar. Jangan menyala dulu, Al-Fatihah dulu, baru menyala, Oke, teman-teman. Kita khusus Al-Fatihah untuk orang-orang tercinta kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah sampai kepada orang-orang tercinta kita. Singkat cerita Hyung, iya singkatnya lagi nih Hyung. Tadi ternyata belum singkat-singkat banget nih ternyata Hyung. Maret sampai sekarang banyak banget yang udah aku lewatin. Jatuh bangun tidur lagi nangis. Oh bukan ya? Jatuh bangun tidur lagi, nangis lagi sampai hahaha lagi. Udah aku lewati banyak pelajaran hidup di sini. Keren. 2025 berat, but I can. Wah, mantap tuh. Perlu digaris bawain tuh. Aku nggak hebat, tapi semuanya itu pure bantuan Allah. Nah, ini lagi yang Masya Allah tabarakallah banget nih. Tidak langsung jumawa, tidak langsung menganggap dirinya hebat, tapi langsung mengingat Allah. Pak, ini keren nih.
perlu kita contoh nih guys, dan perlu kita pertahankan nih. Makasih ya Allah, ngetik ini sambil nangis. Ya. Perjuanganmu tidak ada yang sia-sia. Perjuanganmu semua dicatat oleh Allah. Semua bernilai pahala insya Allah. Karena insya Allah juga kamu selalu mengingat Allah. Jadi ketika kamu merasa lagi sendiri, menyendiri, lagi merasa sedih pun, Allah langsung mengingat kamu. Karena kamu dalam keadaan apapun nampaknya ingat Allah ya. Pertahankan itu Kak. Kemudian ternyata sudah sejauh ini, ternyata bayi 2 bulan 30, ternyata bayi 2 bulan 23 tahun ini mampu juga. Ya, bayi 2 bulan 23 tahun ya. Oke guys, dia ternyata masih bayi. Semoga Allah selalu memampukan, melindungi, membantu dan meridhoi aku. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga semua juga yang mendengarkan dapat bantuan dan ridha dari Allah. Amin. Serta mengampuni aku. Amin 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 ya rabbal alamin. Begitupun teman-teman ya. By the way, gue mau. Gue mau. Nggak tahu apa artinya itu. Gue mau. Gue mau ya udah buat ruang dibacain ini. Jujur, aku kalau lagi suntuk, galau, dan lain-lain, aku suka rewatch agenda dibacain di YouTube. Hehehe. Semoga 2026 kita semua lebih baik. Kalau nikah ngundang aku ya guys. Siapa Anda nih? Kami nggak tahu Anda siapa, mengundangnya gimana mengundangnya. Anda nih siapa? Kasih tahu dulu Anda siapa, baru bisa kami mengundang. Satu hal lagi. Nah, kau bahasa Korea pula. Satu hal lagi. Nanan XOL. Sekarang ya. Jangan lupakan Palestina. Ya, jangan lupakan Palestina guys. Kita butuh persatuan umat ya. Ya Rabbun rahimakum Allah ya Karim, ya Rabbun rahimakumullah. Beda arti itu S. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Terima kasih Kak Nanan XOL. Bukan. Nanan itu kalau nggak salah sapa-sapa kalau nggak salah. Berarti nama dia XOL. Terima kasih Kak XOL untuk ceritanya. Oke, untung bukan aku yang baca ya. Gokil. Keren. Nanan sama dengan saya. Oh, Nanan itu saya adalah. Oh gitu. Ya. Pengetahuan Saya baru, adalah pengetahuan baru. XOL. Ya. Nanan itu saya. Oke, berarti dia ini adalah XOL. Eh, apa ya? Keren. Banyak banget yang bisa kita ambil pelajarannya, guys. Yang pertama yang paling aku notice adalah dia tidak langsung jumawa yang tadi aku bilang guys, dia tidak langsung membanggakan diri, nggak langsung yang hore-hore, nggak langsung yang party-party, nggak gitu dia guys. Tapi alhamdulillahnya dengan kesadaran penuh beliau mengingat Allah. Alhamdulillah itu perlu banget kita terus pelajari karena nggak bisa semerta-merta langsung dalam satu waktu dua waktu kita terbiasa seperti itu. Aku yakin banget sudah banyak hal yang dilalui oleh beliau sampai ketika sudah terjatuh pun sampai sekarang beliau masih berpositif thinking. Beliau masih mengucapkan terima kasih kepada Allah. Masih mengingat Allah itu penting banget guys. Serius. Dan kayaknya kita butuh deh orang-orang seperti beliau di antara kita. Karena terkadang kalau misalkan kita lagi lagi bad mood, lagi malas ngapa-ngapain, orang-orang seperti beliau itu perlu berada di lingkungan kita. Misalkan kalian tahu siapa orangnya, pertahankan ya teman-teman yang seperti itu. Itu perlu banget serius ya. Dan semakin banyak yang bercerita, semakin banyak orang yang curhat ke aku pribadi, aku semakin yakin bahwa lingkungan itu mempengaruhi banget. Banget. Banyak di luar sana yang mendapatkan teman-teman yang toksik, teman-teman yang hanya pintar mencari muka, hanya sekedar ingin eksis, hanya ingin sekedar dipuji dan sebagainya. Dan akibatnya kepada kita adalah buruk banget. Mulai dari moodnya nggak stabil, kemudian kalau kata orang sekarang, kemudian bikin konsentrasi bisa menurun. Makanya perlu banget kita selain memperbaiki diri, memperbaiki juga lingkungan di sekitar kita. Itu perlu banget guys. Ketika kita mendapatkan
teman-teman yang positive vibes seperti Hyung Praka, terus EXO-L, Kak Abi, Habib, Al-Fatur dan sebagainya, Mas Fajar dan sebagainya. Wah, itu mood booster banget bagi aku pribadi. Terus itu mood booster banget bagi aku. Ketika lagi merasa galau atau ketika butuh saran atau butuh yang namanya sebuah nasihat, aku menghampiri mereka. Skuy ngopi, kita ngumpul, ngaduren dan sebagainya. Walaupun terkadang kita juga main PS dan sebagainya. Itu juga sebagai penambah iman kalau bagi pribadi aku sendiri ya. Karena kan apalagi di tengah-tengah di antara kami juga ada Kak Abizar, ada Mas Fajar, ada Hyung Praka yang selalu mengingatkan tentang Islam dan sebagainya. Jadi wah, teman tuh mempengaruhi banget. Dan aku yakin semoga ya kemungkinan menurut keyakinan saya kayaknya Kak XL juga mempunyai lingkungan yang support banget kepada beliau. Ketika sudah ditinggal oleh abahnya, tapi ternyata beliau bisa menyelesaikan apa namanya tuh kuliah dia, itu artinya lingkungannya benar-benar mendukung. Dan pertahankan KXO kalau misalkan ada teman-teman kamu yang mendukung kamu. Dan guys, sedikit tips untuk aku, kalau misalkan kalian nih yang lagi bekerja ataupun kuliah mempunyai teman-teman toksik, lingkungan yang toksik, please tinggalin aja, serius tinggalin aja. Dah tinggal aja, nggak usah merasa nggak enakan. Ah nggak enak nanti kalau aku ninggalin dia gini bla bla bla, nggak serius, tinggalin aja. Kalau misalkan punya teman toksik, udah tinggalin aja, kamu cari teman yang lebih baik, karena setiap dari kita, kalian itu perlu yang namanya bahagia, dan kalian berhak bahagia, dan kebahagiaan kalian itu nggak ditentuin oleh orang-orang di sekitar kalian. Kalian sendiri yang menentukan kebahagiaan kalian. So, kalau misalkan ada yang merusak kebahagiaan kalian, tinggalin aja, cut off. Walaupun dia masih berutang, udah bodo amat. Yang jelas lo silakan ambil aja itu uang gue yang ada di lo, ambil aja terserah. Gue ikhlas, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah yang ganti. Yang penting lo menjauh dah. Terus udah mending kayak gitu aja guys. Dan nanti buktinya deh kalau misalkan kalian punya teman toksik, kalian tinggalin, terus kalian cari lingkungan yang lebih mensupport kalian. Dan kalian rasakan gimana rasanya. Ya, itu pesan aku pada cerita yang pertama. Cut off ya, iya ya, cut off aja. Kalau misalkan punya teman-teman yang toksik. Gitu, Yung. Itu banyak Mantap, banyak mantap. banget. Iya, salah satunya karena beliau itu apa namanya mengingat Allah, itu tuh keren banget tuh, Yung. Keren, keren. Ya, betul, betul. Tadi di-spill sedikit ya dari ceritanya gitu ya. Aku tuh heran kayak, kenapa ketika aku lagi berkecimpung dengan dunia perskripsian, cerita yang muncul tuh selalu tentang skripsi gitu. Aku nggak Tergantung, tahu. tergantung, Yung. Kemarin kamu lagi jatuh cinta, terus tahu-tahu ada yang bercerita tentang cinta. Nah, sekarang kamu lagi bergulat tentang skripsi, jadinya ada yang bercerita Tiga tentang bulan skripsi. ya, 3 bulan aku jalani skripsi, 3 bulan itu selalu ada gitu, selalu ada. Setiap bulan itu selalu ada tentang perskripsian gitu. Tapi Tapi teman-teman dari skripsi apa kamu yang aman. teman-teman dari mana gimana? Skripsi kamu aman. Sejauh ini aman, sejauh ini ya. Kalau sedekat itu belum. Oke, aku tuh pengen berterima kasih banget buat teman-teman yang udah cerita gitu ya, terutama teman-teman yang selalu ceritanya tuh relate gitu ya, khususnya relate ke aku gitu ya. Mungkin ke teman-teman yang gabung ada yang relate juga atau enggak gitu ya, ataupun mungkin dari cerita-cerita yang udah kita bacain, udah kita dengerin gitu ya, ada yang sama-sama relate. Aku tuh sangat mengucapkan terima kasih, apresiasi sekali buat teman-teman yang udah berani cerita, dan dari cerita teman-teman itu bisa jadi motivasi, dan bisa jadi motivasi untuk orang yang mendengarkan, orang yang membacakan gitu ya. Dan di sini kenapa aku sangat antusias sekali ketika agenda ini harus dilaksanakan gitu ya. Ya salah satunya itu karena aku sering sekali mendengarkan, membacakan cerita yang relate dengan aku gitu ya. Jadi dari cerita-cerita ini aku bisa tahu pengalaman orang lain, dan itu bisa aku ambil dengan pengalaman aku yang udah lewatin gitu ya, dan itu juga jadi bisa jadi motivasi juga buat aku ke depannya harus gimana gitu ya. Dan buat teman-teman juga yang gabung, semoga itu bisa teman-teman lakukan juga, dan semoga dari agenda ini pun kita semua bisa mendapatkan manfaatnya teman-teman. Oke, Be, terima kasih untuk tanggapannya dari cerita pertama. Aku rasa
tanggapan Babe udah sangat cukup gitu ya. Kalau teman-teman yang join ada tanggapan lain, punya pendapat lain, boleh banget untuk ditulis di kolom komentar. Nanti kita sama-sama baca apa sih pendapat teman-teman tentang cerita ini gitu ya. Oke, kita lanjut cerita kedua ya. Mohon maaf ya, aku nggak bisa banyak-banyak banget gitu ngomongnya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ke cerita kedua. Wah, cerita pertama aja udah panjang gitu ya. Tapi nggak apa, semakin panjang semakin seru gitu ya. Singkat. Itu singkat cerita kok itu, Yung. Iya, tapi singkat ceritanya berkali-kali ya. Oh, Oke, ini sorry. cerita pertama tadi. Udah muncul ya belum? Muncul. Udah ya? Oke, dulu. Nah, tuh ada yang nanggepin, mau nanggepin. Semangat Kak EXO-L. Wah, tuh kan Kak, kamu Oke, mendapatkan gimana ya? support system tuh. Oke, oh Mau ini nangkep? cerita yang kedua ya. Oke, silakan Babe. Ini cerita yang kedua ya dari Kak Iya ya. Ya, Oke, ini adalah cerita yang kedua guys dari Kakak Iya. Ini ada penekanan di Y, jadi Iya. Oke, Bismillah. Halo Kak, aku mau cerita, boleh? Kenapa ya akhir-akhir ini kayaknya kerasa berat banget. Oke, banyak sekali hal-hal yang menguji kesabaran, entah itu dari keluarga ataupun dari pekerjaan. Setiap hari ada aja masalah di kerjaan, ditambah tuntutan dari orang tua. By the way, aku generasi sandwich ya Kak. Oke, semangat untuk para generasi sandwich termasuk termasuk aku. Harus bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bayar utang orang tua, sekolahin adik, dan itu benar-benar bikin batin sama fisik benar-benar capek banget banget guys, capek banget. Aku jadi mikir apa ini ujian atau hukuman dari Allah Kak? Secara aku punya masa lalu yang kurang baik dan ngelakuin hal yang Allah nggak suka dan benci. Batin aku bener-bener capek, Kak. Harus nanggung beban seperti ini. Rasanya nggak ada tempat untuk pulang. Di keluarga ditekan, di kerjaan juga ditekan. Aku harus gimana? Sikap apa yang harus aku lakuin dan apa benar? Ini hukuman atas dosa-dosa yang pernah dilakuin dulu ataukah ini ujian? Ada slide selanjutnya atau inilah? ah, cuma satu, cuma satu. Ini dari Kak Iya teman ya. Ini cerita kedua Ya, teman-teman. Oke, gimana nih Be? Cerita keduanya Be? nggak apa Yung, ditampilin aja Yung. Hah? Biar agak ditampilin ininya apa cerita tadi yang kedua. Tapi kalau ditampilin nanti di rekamannya tuh kayak tampilannya aja gitu. Kita nggak bisa. Ah, Ya, jadi kita kalau itu biar rekaman itu muncul gitu. oke, semoga aku tidak tidak apa namanya nggak salah ingat tentang ceritanya ya guys ya. eh Pertama, kalau dari POV aku guys ya, ini ada kemiripan antara cerita yang barusan Kak Iya dengan Kak EXO-L. Menurut teman-teman, apa kemiripannya? Menurut teman-teman boleh tulis di komentar atau mau langsung ngomong boleh. Menurut teman-teman apa kemiripannya? Hampir sama ceritanya dengan KXOL yang tadi. Menurut teman-teman ada kemiripan atau malah teman-teman tidak tidak merasa ada yang mirip? Gimana? Coba responnya teman-teman. Biar nggak satu arah banget gitu ceritanya. Sama-sama memilih berjuang, yuhu. Ya, benar-benar benar. Sama-sama memilih berjuang. Ada lagi yang mau berpendapat selain sama-sama berjuang? Lagi nggak? Sama-sama bercerita sih. Iya, iya benar. Benar banget. Dan aku yakin ini Kak Rihavia juga memiliki support system yang baik kayaknya ya. Beliau ceria sekali sepertinya orangnya. Semoga cerianya kamu tidak menyimpan luka ya Kak Rihavia. Oke, back to cerita ya.
Perjuangan untuk bahagiain keluarga. Oke. Oke, oke. Iya, yang pertama-tama eh gimana ngomongnya ya? Eh Sebelumnya aku ucapin terima kasih. Terima kasih banyak untuk Kak XOL, terima kasih banyak untuk Kak Iya yang sudah hebat, udah berjuang sampai sejauh ini. Selamat juga karena satu persatu ujian kamu, cobaan kamu, eh udah udah berhasil kamu lalui. Dan insya Allah sudah mendapatkan juga balasan dari Allah, balasan yang terbaik. Karena sekali lagi aku bilang ya, nggak semua orang tuh bisa sadar akan kesalahan-kesalahan dia. Dan seperti yang kita ketahui ya, pengertian sombong dalam Islam itu kan menolak kebenaran ya. Jadi ada juga orang-orang yang sudah tahu dia salah, sudah tahu dia keliru, sudah tahu dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah, tapi terus saja melanggar atau tidak mau berubah, kan bisa aja itu dianggap sebagai sombong karena dia kan menolak kebenaran. Kita sudah kasih tahu, kita sudah kasih ceramah, sudah kasih nasihat dan lain sebagainya, ternyata dia masih mengingkari ya. eh, bisa jadi itu tergolong sombong karena menolak kebenaran. Dan alhamdulillah kalian yang hadir di sini yang bercerita juga sudah tersadarkan oleh Allah. Dan bukankah itu salah satu nikmat daripada Allah? Itulah salah satu tanda maha baik Allah. Dan itu juga yang sering aku gaungkan kepada teman-teman, baik itu di Haik, di komunitas lain, dimanapun aku mengisi, bahwa Allah itu baik banget kepada hamba-hambanya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Cuman memang sekali lagi terkadang kitanya aja yang kurang peka. Kalau dari sudut pandang aku sendiri, kesamaannya antara cerita yang tadi dengan yang sebelumnya, benar sama-sama berjuang, benar sama-sama ingin membahagiakan orang lain. Tapi sekali lagi yang terpenting, kesamaan menurut aku yang paling ternotis adalah sama-sama mengingat Allah. Sama-sama mengingat Allah. Kak XOL langsung mengingat Allah ketika dia berhasil. Kemudian Kak Iya pun mengingat Allah ketika dia menerima cobaan-cobaan dia. Itu sama kok, sama-sama mengingat Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, dan itu salah satu, insya Allah salah satu tanda hati kita itu udah diketuk oleh Allah. Itu salah satu tanda banget. Dan itu perlu dijaga. Kak Iya, Kak SOL. Itu tuh perlu dijaga banget tuh. Ketika hati kita udah diketuk oleh Allah. Wah, Masya Allah, tabarakallah tuh. Itu keren banget tuh. Kenapa aku bilang keren? Karena pikiran itu kan bisa aja, pikiran itu kan tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Tapi terkadang kita masih tergelincir. Itu kan karena letaknya, intinya itu kan ada di hati, teman-teman. Dan letak setan mengganggu kita, goda kita juga kan ada di hati. Maka ketika Allah sudah mengetuk hati kalian itu, wah, Masya Allah, tabarakallah banget tuh. Perlu dijaga ya teman-teman ya. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah, kita semua selalu diketuk hatinya oleh Allah, dan kita sadar bahwa kita itu sudah diketuk hatinya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terkait untuk yang apa tadi? Apakah ini ujian atau cobaan? Yakin aja Kak Iya dan teman-teman bahwasanya tidak akan habis ujian kita, cobaan kita, apalagi terpaan-terpaan yang menghampiri kita itu nggak bakalan habis sampai dosa-dosa kita benar-benar selesai. Dan itu juga bukti maha baiknya Allah. Kenapa? Agar ketika kita kembali kepada Allah, kita udah beres. Kita diberesin di dunia. Bukankah itu yang ingin kita idam-idamkan gitu kan? Kita udah diselesaikan masalahnya oleh Allah di dunia, udah beres semuanya urusan kita di dunia, dan ketika kembali kepada Allah, udah lega. Kita kembali kepada Allah itu tinggal bawa pahala aja. Dosa-dosa kita udah dikikis, udah digugurin oleh Allah, udah dihapus dosa-dosa kita oleh Allah.
melalui ujian-ujian kita. Dan ujian itu bisa datang dari mana aja, dari siapa aja, kapan aja. Entah itu dari keluarga, dari teman-teman, sahabat sekalipun, saudara-saudara, guru, dosen, atasan, teman kerja, orang-orang toksik, dan sebagainya. Mau itu di kantor, kuliah, tempat umum, atau tempat les, tempat private, dan sebagainya, bisa datang kapan aja. Dan nggak ada yang tahu kapan menghampiri kita. Nah, itulah tanda-tandanya kalau misalkan ketika itu, ketika cobaan itu hadir kepada kita dan kita mengingat Allah, zikrullah, alhamdulillah, insya Allah Allah membantu kita. Kalaupun belum mengingat Allah, tapi suatu waktu kita mengingat Allah, nah itu juga tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, sekalipun nggak pernah meninggalkan kita. Itulah tanda-tanda Allah, itulah tanda-tanda kemahabaikan Allah. Ah, kalau cerita Mabek Allah tuh aku agak sedikit terbawa suasana guys, sorry ya. Karena bener-bener wow, ya bener-bener wow, bener-bener. Dan eh, mungkin kalau misalkan teman-teman yang ngikutin atau biasanya hadir di sharing bareng aku kan sering bilang bahwa aku ini bukan orang yang baik-baik aja. Dulu aku juga orang yang berhijrah dan sebagainya. Dan kenapa sih kalau kata di cerita tentang Maha Allah selalu terbawa suasana? Jadi faktanya teman-teman, nggak tahu ya aku udah cerita atau belum, atau mungkin kayaknya belum atau gimana. Kalau misalkan belum, berarti ini spesial buat kalian. Jadi kenapa aku selalu bawa suasana tentang kebaikan Allah? Karena dulu dulu Allah ngetuk hati aku tuh tanpa terduga-duga, nggak ada yang tahu gimana. Jadi eh, waktu lagi mau skripsi, aku kan anak anak yang nakal ya, apa yang pacaran, merokok dan sebagainya. Jadi waktu mau skripsi itu untuk ini mau sidang skripsi ya. Jadi mau sidang skripsi untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, sekian tahun, aku akhirnya sholat lagi di masjid, sholat subuh lagi di masjid. Aku ingat banget itu aku sidang skripsi hari Kamis karena untuk pertama kalinya lagi setelah sekian lama aku berpuasa sunnah. Jadi aku puasa sunnah Kamis. Habis itu habis sahur, habis itu ke masjid, sholat subuh jamaah di masjid, pulang ke rumah itu baru di depan pagar ini keadaan pulang di depan pagar aku ngelihat di awan itu tulisan Allah. Jadi pas nyampe pagar aku naik ke atas, nggak tahu kenapa aku langsung tergerak naik ke atas, itu awalnya berlafazkan Allah. Dan ketika aku mau masuk mau ngambil HP untuk merekam momen yang masya Allah tabarakallah itu udah nggak ada, udah hilang. Jadi eh, cara Allah mengetuk kita itu terkadang dari hal manapun dan dari momen manapun. Dan yang paling aku yakini adalah kebahagiaan kita itu nggak pernah meninggalkan kita. Dia hadir dalam setiap berbagai momen, cuman terkadang POV kita aja yang salah. Maka cobalah sekali-kali melihat dari sudut pandang yang berbeda. Aku yakin pasti ada aja kebahagiaan di situ. Dan semangat terus untuk Kak XOL, semangat terus untuk Kak Iya. Walaupun itu ujian, walaupun itu cobaan untuk kita, yakin aja kita semua pasti bisa melewatinya. Kita pasti bisa untuk uh, melewatinya bersama-sama. Kalaupun kamu merasa kayaknya aku perlu teman, kayaknya aku nggak sanggup lagi, tolong kabarin teman-teman, kabarin teman-teman di hike. Kalau kamu ada di grup hike, kabarin aja nggak apa-apa kok. Kak, aku perlu teman, kak, aku perlu cerita, kak, aku perlu gini, ini, kabarin aja nggak apa-apa. Insya Allah kakak-kakak di tim hack itu ngerespon kalian. Ya, pokoknya jangan berputus asa. Uh, insya Allah kami bisa, insya Allah ya, insya Allah kami bisa untuk sebagai apa?
teman perjuangan kalian. Agar kita sama-sama terus dalam kebaikan, agar kita sama-sama terus dalam circle yang baik, saling menyemangati, saling berjuang bersama. Ya, dan justru dari berbagai cerita ini kita bisa mengambil banyak pelajaran bahwa oh ternyata yang seperti itu adalah ujian. Oh ternyata yang seperti ini adalah hebatnya Allah. Oh ternyata yang ini bla bla bla. Ya, saling mengingatkan ya guys ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab ya Kak Iya. Dan kalau misalkan ada yang terawat boleh ditanggepin Hyung ataupun teman-teman. Oke. Wah, terima kasih Beh atas tanggapannya dari cerita kedua ini. Aku kalau berbicara tentang ini disebut ini dia tadinya menyebutnya sebagai generasi sandwich kan. Kalau berbicara tentang generasi sandwich itu agak berat gitu ya. Karena aku yang belum nggak merasakan gitu ya, nggak merasakan tapi aku tahu dengan perjuangan generasi sandwich itu gimana, itu berat banget sih. Tapi aku pengen sedikit nanggepin cerita kedua ini dari Kak Iya gitu ya. Aku pengen memvalidasi perasaan kamu, eh, pertanyaan kamu gitu ya, bahwa kok berat banget gitu ya, kok berat banget akhir-akhir ini gimana, banyak sekali ya, eh, hal-hal yang membuat kesabaran itu sangat bergejolak gitu ya, dari hal keluarga, pekerjaan atau apapun apapun gitu. Tapi aku pengen memvalidasi bahwa apa yang kamu lakukan sampai saat ini itu menunjukkan bahwa kamu itu sangat kuat banget gitu ya. Kamu hebat, kamu sudah bertahan sampai sejauh ini. Aku harap kamu jangan sampai menganggap bahwa diri kamu itu lemah gitu ya. Dari apa yang kamu sampaikan gitu ya, kamu memberikan nafkah untuk keluarga kamu, ibu bapak kamu gitu ya, menyekolahkan adik-adik kamu, itu hal yang sangat luar biasa banget yang nggak semua orang bisa lakukan itu gitu ya. Mungkin banyak dari lingkungan kamu gitu ya, teman-teman kamu yang kamu lihat hidupnya kok enak-enak banget gitu ya, hidupnya kok nyaman-nyaman banget gitu ya, tapi mereka nggak menjalani menjalani ujian yang kayak kamu gitu ya, dan kekuatan mereka itu nggak sekuat kamu gitu ya. Jadi aku harap kamu itu nggak ngerasa kamu itu lemah. Ya mungkin saat ini kamu ngerasa lemah, capek, lelah gitu ya, dengan ujian yang saat ini kamu alamin. Aku hanya pengen bilang bahwa ujian ini akan berakhir dan kamu akan lebih kuat setelah ini. Jadi jalanin ujian yang kamu terima saat ini. Jangan sampai ujian yang mungkin segelintir gitu ya. Karena kamu telah melewatin sebelum-sebelumnya itu udah banyak sekali ujian yang kamu lewatin dan kamu sampai saat ini pun udah sangat kuat banget menurut aku. Jadi jangan sampai ujian yang saat ini kamu alamin membuat kamu itu down, lemah. Jangan sampai. Ya caranya cari teman yang baik, circle yang baik, kata kayak yang Babe bilang tadi gitu ya. Cari pertemanan yang mendukung untuk menguatkan kamu, bukan malah melemahkan kamu gitu ya. Kemudian jika kamu merasa kamu itu kurang dekat sama Allah, ya mulai perbaiki diri, mulai untuk semakin dekat lagi sama Allah. Mungkin dari situ kamu bisa semakin dekat sama Allah, dan dari situ juga kamu mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan, mendapatkan jalan untuk selesai dari masalah-masalah kamu gitu ya. Kemudian aku juga pengen ngejawab apa yang kamu pertanyakan tadi terkait dengan ujian yang kamu alami saat ini itu sebagai hukuman dari dosa-dosa kamu di masa lalu atau ke ujian gitu ya. Aku pengen bilang gini, baik itu hukuman ataupun ujian yang Allah berikan untuk kamu, itu nggak penting. Yang terpenting adalah gimana caranya kamu senantiasa berhusnuzon sama Allah. Kalau Allah memberikan itu hukuman untuk kamu sebagai balasan dari dosa-dosa kamu, kamu bisa berhusnuzon bahwa Allah pengen ngebersihin dosa-dosa aku di masa lalu dengan hukuman yang saat ini dia berikan, yaitu ujian. Kalau seandainya itu adalah ujian yang Allah berikan untuk kamu, ya kamu bisa berhusnuzon sama Allah bahwa ujian ini untuk membuat kamu lebih kuat, untuk membuat kamu lebih hebat lagi ke depannya, biar kamu di masa depan itu semakin lebih kuat untuk menghadapi ujian-ujian hidup yang akan kamu jalani nanti. Jadi bukan kamu gak usah pusing untuk mikirin ini hukuman yang Allah berikan ataupun ujian. Yang kamu harus pikirkan saat ini adalah bagaimana kamu merespon ujian-ujian yang Allah berikan ini sebagai eh, cara kamu untuk berprasangka baik sama Allah bahwa semua itu adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk kamu, bukan eh, bukan kemarahan yang Allah berikan terhadap dosa-dosa yang kamu lakukan di masa lalu. Ya dosa di masa lalu semua orang punya dosa teman-teman, nggak menutup kemungkinan teman-teman yang join aku, Babe Teddy ataupun semua orang gitu ya pasti punya dosa di masa lalu.
kita nggak usah mikirin dosa itu gimana, jadikan itu sebagai pelajaran biar kita nggak ngulangin hal yang sama di kemudian hari. Dan seandainya kita menjalani ujian hari ini, yang mungkin itu bisa jadi atas ujian untuk membersihkan dosa-dosa kita di masa lalu, yaitu sebuah kebaikan yang Allah berikan biar kita itu dibersihkan dari dosa-dosa yang di masa lalu itu. Jadi buat Mbak Iya tadi ya, Mbak Iya, aku nyebutnya Mbak karena dari ceritanya itu kayak cewek gitu ya. Jadi aku nyebutnya Mbak gitu ya. Mbak Iya, kamu udah kuat, jadi aku harap kamu nggak stop di sini gitu ya. Kamu nggak sempat putus asa, teruskan apa yang kamu lakukan saat ini, tetap bersabar, cari lingkungan yang positif, cari eh, penyelesaian yang positif. Jangan pergi ataupun jangan mengambil pilihan yang negatif. Oke, itu dari aku. Mungkin agak ini ya, dari aku agak berat gitu ya, karena suaraku juga agak berat, jadi aku agak kurang bisa menjelaskan secara terperinci, teman-teman. Jadi semoga Mbak Ia menangkap apa yang aku sampaikan gitu ya. Oke, Beh, ada tambahan atau teman-teman yang lain ada? Atau sudah cukup, Beh? Aman, aman, aman. Aman ya. Oke, teman-teman juga yang join, kalau seandainya ada tambahan ataupun ada pendapat lain tentang cerita kedua ini dari Mbak Iya, teman-teman boleh untuk tulis di kolom komentar. Kabarin guys, member Hike juga mau berteman dan merangkul menghadapi dunia yang gedebak-gedebuk ini. Tuh. Karena di Hike ini kebetulan teman-teman, kalau nggak salah gitu ya, ada teman-teman yang dari luar kota yang aku lihat gitu ya, pertemanannya itu sampai buat grup sendiri gitu. Jadi ada teman-teman member Keren. Hike yang lama dari berbagai kota gitu, dari Bogor, dari Bandung, dari mana gitu ya. Mereka buat satu grup gimana khusus untuk mereka. Jadi di grup itu mereka tuh input tentang agenda-agenda yang positif lah pokoknya. Jadi dari situ dari hike ini memunculkan perkumpulan yang positif juga. Jadi buat teman, buat Mbak Iya juga kalau seandainya pengen cari lingkungan yang positif, mungkin boleh untuk gabung di hike ini sering muncul gitu ya, sering muncul baik itu di grup ataupun di agenda-agenda hike. Nanti insya Allah bakal ketemu dengan teman-teman yang positif insya Allah. Oke, itu teman-teman cerita Kok kedua. aku nggak diajak, Yung ya? Kalau antum mau Ya, diajak, pas kalian nggak mungkin ngajak-ngajak. kalau antum diajak mungkin grupnya bakal bubar langsung be, langsung tutup Jahat, ya. jahat, jahat, jahat. Oke, kita lanjut dulu ke cerita ketiga teman-teman. Oke, ini cerita ketiga. Oke, gimana udah muncul belum nih? Masih loading. Oke, Oke. udah ya, salah. Silakan be. Ada dua slide ya. Oke, Bismillah. Ini dari calon jenazah. Ya, kita semua calon jenazah. Hai teman-teman, aku mau cerita nih. Semoga ini menjadi reminder dan nasihat untuk kita semua. Jadi gini, ada seorang pemuda di kampungku, usianya masih sangat muda. Ia baru saja memulai menata hidupnya. Bekerja sebagai penambang, mengumpulkan hasil jerih payahnya hingga mampu membeli sebilah motor. Wah, keren. Bekerja keras, guys. Ia bahkan masih punya rencana ingin memiliki motor yang lebih besar. Bisa hidup lebih mapan agar bisa membahagiakan orang tuanya. Amin, 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 amin. Namun itu semua adalah rencana masa depan yang terlihat panjang jika diukur dengan hitungan manusia. Tepat di hari ini dia telah tepat di hari ini dia telah berpulang. Kematian datang lebih cepat dari semua rencananya. Kepergiannya menghancurkan hati keluarga, terutama orang tuanya. Dan bagi kami yang mendengar kabarnya, ada rasa kaget yang tak terelakkan. Bukan karena kematian hal yang asing, tapi karena ia datang pada seseorang yang terasa belum waktunya. Disitulah kita kembali diingatkan. Tidak ada istilah terlalu muda atau terlalu tua untuk ajal. Kadang manusia sering menunda ibadah dengan alasan nanti, menunda taubat karena merasa masih punya waktu, menunda berbuat baik karena merasa hidup masih panjang. Udah, atau ada step lagi? Oh ada. Padahal, jika seseorang tahu ajalnya akan datang beberapa hari lagi, mungkin ia akan memilih diam di rumah, perbanyak sujud, memperbaiki hubungan dengan Allah,
dan sesama. Namun Allah merahasiakan kapan ajal itu. Bukan karena Allah ingin kita tidak dilakukan. Bukan karena Allah ingin kita lengah. Tetapi justru karena Allah ingin kita selalu siap. Ajal dirahasiakan agar ibadah tidak dilakukan karena panik atau terpaksa. Melainkan karena cinta. Agar amal tidak dikerjakan di akhir waktu, tetapi menjadi kebiasaan sepanjang hidup. Agar harta tidak menjadi tujuan utama, melainkan hanya alat dalam perjalanan menuju akhir yang pasti. Hidup bukan tentang seberapa banyak rencana yang sempat terwujud, melainkan seberapa tulus bekal yang berhasil dikumpulkan. Karena saat kematian datang, yang ikut bukan kendaraan, bukan tabungan, bukan mimpi yang belum tercapai, melainkan iman, amal, dan doa orang-orang yang ditinggalkan. Hari ini kita masih diberi waktu, masih bisa bernafas, masih bisa menunda atau memilih untuk segera berubah. Maka jangan tunggu sampai pengingat itu datang terlalu dekat. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan memperbaiki diri. Bukan karena takut mati, tetapi karena rindu pulang dalam keadaan diridhoi. Amin. Semoga setiap kabar kepergian bukan hanya meninggalkan duka, tetapi juga melahirkan kesadaran. Kematian lagi-lagi menjadi reminder buat kita bahwa hidup ini singkat dan akhir yang baik adalah tujuan yang harus diperjuangkan. Wow, wow, Insya Allah. Wow, Wow. wow, wow. Agak berat ya. Coba, coba, coba. Wah, Gimana, gimana? eh reminder yang bagus malam hari ini. Wah, ini ceritanya malam hari ini keren-keren ya. Mengingatkan kita tentang Allah semuanya dari awal, walaupun banyak hahaha di awal ceritanya, tapi sebagai pengingat kita juga kepada Allah. Kemudian yang kedua, ceritanya juga beliau mengingat Allah, beliau diingatkan Allah karena mengingat Allah. Kemudian yang ketiga, reminder juga tentang kematian. Wah, satu hal yang pasti dalam hidup adalah kematian, bukan kesuksesan. Eh, Banyak di luar sana yang terus berlomba-lomba untuk memperkaya diri, berlomba-lomba untuk meluaskan tanahnya, berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan tertinggi, sampai melakukan berbagai cara agar dia mendapatkan itu semua. Padahal yang pasti bukan kesuksesan mereka, tapi yang pasti adalah ajal kita. Bahkan kita nggak tahu yang mana duluan menghampiri kita. Jodohkah duluan atau ajal duluan? Maka gak rugi banget, gak sia-sia banget untuk kita terus memperbaiki diri. Panjang waktu, terus memperbarui iman, tajdidul iman namanya, memperbarui iman, terus mempelajari ilmu agama Islam, terus berbuat baik. Dan itu sih yang paling ku notice adalah berbuat baik itu, guys. Itu dampaknya keren loh, dampaknya luar biasa tuh. Kalau coba deh kalau misalkan kalian lagi bad mood, mood kalian lagi swing, mood kalian lagi, katakan coba deh untuk berbuat baik, menolong orang, berbagi kepada orang semampunya, semampunya. Coba deh rasain aja. Minimal ketika kita melihat senyuman orang itu, kita ikutan bahagia. Mood kita kembali lagi membaik. Ya, itu penting banget dan itu keren banget untuk yang berbuat baik. Dan kalau kembali lagi kepada cerita Ajal, wah merinding nih. Wah itu benar-benar nggak ada yang tahu. Ada orang yang di luar sana yang udah sakit parah berbulan-bulan bertahun-tahun tapi ternyata belum juga dipanggil oleh Allah. Ada yang sehat walafiat paginya, siangnya kita sudah mendapatkan kabar kalau beliau sudah nggak ada. Jadi suatu misteri ilahi yang justru benar kata beliau itu justru membuat kita itu merasa selalu
selalu ingin terus memperbaiki diri. Karena kan kita pengennya ya ketika kita dijemput disuruh balik oleh Allah kan dalam keadaan yang bersih, wangi, dalam keadaan suci. Eh, aku karena langsung teringat almarhum Habib Mahdi. Maaf ya. Karena kalau yang nggak tahu Habib Mahdi, jadi boleh searching aja. Jadi ketika beliau meninggal itu diantar oleh ribuan jamaah. Karena kontribusi beliau dalam dakwah Islam tuh Masya Allah luar biasa. Dan kalau cerita yang aku dapat dari guru-guruku, beliau waktu waktu mau dijemput itu beliau membersihkan dirinya sendiri. Beliau membersihkan dirinya sendiri. Jadi eh, beliau lagi sakit terbaring. Beliau lagi sakit terbaring. Kemudian ketika akan dijemput, beliau tuh izin ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Izin sendirian. Nggak usah dibantu. Karena sendiri. Kalau yang tahu beliau, beliau kan tubuhnya kan bentuk tubuhnya kan ini tinggi besar ya, berat dan semacam. Karena sendiri. Beliau pergi ke kamar mandi sendiri membersihkan sendiri, wudhu, setelah wudhu kemudian kembali ke kasurnya, kemudian kemudian ketika beliau dikeliling oleh orang-orang kekasihnya yang menyayangi beliau, beliau suruh bingung, ada tamu yang mau lewat dan Allah alam ternyata tamu itulah yang menjemput Habib Mahdi. Semoga beliau sudah berkumpul bersama dengan datuknya ya Rasulullah SAW. Jadi ketika mendengar cerita itu aku yakin banget dan janji Allah itu benar banget. Kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Kita akan diwafatkan dengan kebiasaan kita. Maka carilah. Kemarin tuh aku baru ya bukan kemarin banget sih, baru beberapa hari atau minggu lalu baru mendapatkan nasihat uh, dalam dalam salah satu kitab Riyadhus Shalihin juga. Jadi ketika kita mencari teman, pilihlah dulu visi kita untuk kembali kepada Allah itu sebagai apa. Visi kita untuk kembali kepada Allah itu sebagai apa? Sebagai uh, ahli salawat kah, ahli sunnah kah, ahli Quran kah, ahli ibadah kah, ahli sodakoh kah, pilih teman-teman. Dan ketika kita sudah memilih kita ingin sebagai ahli apa, maka istiqomahin itu. Habib Mahdi itu kan insya Allah ahli dalam bersalawat ya. Beliau memiliki banyak jamaah dalam setiap kali maulid dan sebagainya. Insya Allah luar biasa dan insya Allah kami semua bersaksi beliau orang baik. Habib Mahdi sebagai ahli salawat dan ketika beliau akan dipanggil, beliau masih sempat untuk bersalawat, beliau masih mengingat Allah, bahkan dijemput dengan keadaan yang baik, dikelilingi orang-orang baik. Maka coba deh kita tentuin dulu teman-teman, tentuin dulu visi kita kembali kepada Allah itu sebagai apa. Dan menurut keyakinan aku ya, coba cari aja yang menurut kita tuh bisa kita lakuin. Bukan yang mudah ya, kalau mudah mah nanti takutnya memudah-mudahkan, tapi yang kira-kira bisa kita lakuin. Contoh aku ini bukannya ria ya atau apa. Kan seperti Habib Mahdi kan memang ahli sholawat beliau. Contoh simple yang bisa kita lakuin. Ya kita aja deh, nggak usah aku, kita aja yang bisa kita lakuin adalah dan salah satu apa ya istilahnya bisa mungkin bisa dibilang amalan atau anjuran dari guruku adalah jaga wudhu, jaga wudhu, menjaga wudhu. Jadi ketika batal langsung wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Insya Allah siapa tahu ketika kita dipanggil oleh Allah kita dalam keadaan suci, kita dalam keadaan bersih, ya kan enak. Dan setiap kita wudhu dengan niat menjalankan sunnah itu kan mendapatkan pahala teman-teman, mendapatkan pahala.
Maka pilih salah satu visi kalian ingin kembali kepada Allah itu sebagai ahli apa. Insya Allah ketika sudah memilih itu, nanti Allah permudah kok. Allah bantu tuntun kamu mendapatkan guru-guru yang terbaik, mendapatkan circle yang baik. Insya Allah Allah bantu kok. Ya, jadi pelajaran untuk cerita ini adalah pilih visi kita untuk kembali kepada Allah itu sebagai ahli apa? Ahli sedekah, ahli sholat, ahli sunnah, ahli sholawat, apapun itu pilih teman-teman. Yang kira-kira kita bisa, bukan yang mudah ya, yang kira-kira kita bisa melakukannya dengan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab calon jenazah dan boleh tambahan Kak Iyung dan teman-teman lainnya. Oke, Masya Allah. Terima kasih Babe atas tanggapannya cerita ketiga ya. Cerita ketiga ini ya memang berat sih terkait dengan kematian gitu ya. Si calon jenazah kalau nggak salah tadi cerita ketiga ini di cerita nama anonimnya adalah calon jenazah di sini dia bercerita terkait dengan ada seorang pemuda yang meninggal dengan sebelum meninggal itu dia punya rencana yang begitu panjang gitu ya. Tapi qadarullah Allah memanggil dia lebih dulu sebelum rencana-rencana yang dia impikan itu terwujud gitu. Aku nggak tahu ini kebetulan atau gimana teman-teman. Aku kebetulan lagi baca buku. Bukunya itu eh, kesimpel kecil. Di buku itu kayak kultum 7 menit gitu. Nah, kultum 7 menit dan salah satu karena kultum 7 menit jadi dalam buku itu banyak sekali kultum gitu ya. Nah, dalam buku ini ada cerita di mana ceritanya itu menceritakan tentang Nabi Yakub apa tuh? Oke, aku spill aja ya, enggak apa ya. Enggak ada yang kebetulan hiung ya. Nih, bukunya tipis nih. Nih, ya kan tipis kan? Bukunya tentang apa nih? Sentuhan kalbu. Di buku ini tuh kayak belajar untuk ini, belajar untuk menyampaikan kultum gitu, kayak kultum 7 menit. Nah, ada 37 kultum gitu ya. Kultum kuliah 7 menit ya. Tahu kan teman-teman? Mungkin tahu ya teman-teman. Itu cerita-cerita ceramah-ceramah pendek lah. Nah, ada salah satu cerita yang kemarin banget aku baca ceritanya dalam bukunya gitu ya. Itu di buku ini ditulisin gitu ya. Ada riwayat di dalam kitab Zahririyat. Aku belum buka kitabnya gitu ya, tapi di dalam buku ini itu ada di dalam kitab Zahririyat disebutkan bahwa Nabi Yakub itu bersahabat dengan malaikat maut. Nah, karena dia bersahabat dengan malaikat maut gitu ya. Jadi ketika dia ketemu dengan malaikat maut, dia tuh punya punya permintaan gitu. Kayak pengen sesuatu sama malaikat maut. Nabi Yakub ini minta gini, teman. Tolong berikan aku peringatan sebelum kamu memanggil aku untuk meninggalkan dunia ini gitu. Kayak diberi peringatan dulu gitu, teman. Kalau kata malaikat maut, oke gitu ya. Ya. Mungkin dengan bahasa di sini ya. Baiklah gitu. Dengan janji itu, malaikat maut dan Nabi Yakub ini dalam buku ini, teman-teman, berselang waktu, malaikat maut ini datang lagi ke Nabi Yakub. Nabi Yakub kira itu sebagai peringatan gitu ya, sebagai peringatan. Dia nanya, ini kamu datang sebagai peringatan atau mau mencabut gitu ya? Ini sebagai datang aja gitu, bukan sebagai peringatan, tapi sebagai datang aja gitu. Oke, dianggapnya enggak mencabut nyawa gitu ya. Kemudian teman-teman, selang beberapa waktu lagi, malaikat maut datang lagi. Dan dia datang yang kedua kali itu untuk mencabut nyawa Nabi Yakub. Nabi Yakub kan terkejut. Dia kan udah janji nih, malaikat maut udah janji sama Nabi Yakub bahwa dia akan memberikan peringatan sebelum dia mencabut nyawa Nabi Yakub gitu ya. Nabi Yakub bertanya, kenapa nggak ada peringatan untuk aku sebelum kamu memanggil aku? Dan apa yang malaikat bilang teman-teman? Sebenarnya aku udah memberikan peringatan ya. Peringatan kepada kamu sebelum aku memanggil kamu. Peringatannya apa teman-teman? Meninggalnya orang-orang di sekitar kamu, kejadian-kejadian yang gak kamu duga. Jadi teman-teman, cerita yang lagi kita baca di cerita ketiga terkait dengan kematian seorang pemuda ini gitu ya. Mungkin jadi pengingat untuk kita teman-teman. Sama kayak Nabi Yakub tadi yang gak menyadari bahwa kematian orang-orang di lingkungan sekitar kita gitu ya. Sebagai peringatan untuk kita bahwa kematian kita juga udah deket. Sama kayak Nabi Yakub tadi, dia bingung kok
malaikat maut nggak menepati janjinya untuk menyampaikan peringatannya sebelum dia mencabut nyawa. Padahal malaikat malaikat maut itu sudah memberikan peringatan dengan meninggalnya meninggalnya lingkungan keluarganya Nabi Yakub, tapi Nabi Yakub nggak menyadari itu, sama kayak kita teman-teman, sama kayak kita, sama kayak kita yang kadang nggak menyadarin meninggalnya orang-orang di lingkungan sekitar kita itu sebagai peringatan kematian untuk kita, bahwa kita itu sudah dekat juga. Jadi buat teman-teman, aku harap aku harap dari cerita yang ketiga ini mengingatkan kita juga teman-teman bahwa kematian itu pasti, dan mungkin peringatan dari cerita ini adalah peringatan untuk kita bahwa kita juga ada dekat teman-teman. Persiapkan amal kita teman-teman. Aku harap jangan sampai cerita yang kayak gini, mungkin di lingkungan kita ada orang meninggal, kita samperin, kita tanya siapa yang meninggal, usianya berapa. Mungkin usianya masih muda dari kita teman-teman. Nggak menutup kemungkinan orang yang meninggal itu masih bayi, masih kecil, masih anak-anak, dan itu sebagai peringatan untuk kita bahwa usia nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya, aku ketika baca cerita ini dan aku relate dengan baca buku ini gitu ya, wah ini kayak peringatan banget untuk aku sih, kayak peringatan banget. Kalau berbicara tentang kematian itu peringatan banget. Kita sering kali kurang menyadari, sama kayak Nabi Yakub tadi, dia nggak menyadari bahwa meninggalnya orang-orang di lingkungan sekitarnya itu sebagai peringatan dari malaikat maut. Padahal itu adalah peringatan yang paling nyata yang bisa kita lihat di depan mata kepala kita yang sendiri. Jadi, teman-teman, aku harap dari cerita-cerita kayak gini, cerita-cerita tentang beratnya ujian, itu pun jadi reminder untuk kita, teman-teman. Bukan bukan sekedar membaca, bukan sekedar menyimak, tapi itu dijadikan pelajaran untuk kita semua, teman-teman. Mungkin dari cerita ketiga ini aku ucapkan terima kasih buat calon jenazah tadi ya yang udah menyampaikan ceritanya. Jadi reminder juga buat aku, buat teman-teman yang mendengarkan. Aku relate banget dengan bukunya, relate banget dengan ceritanya, dan aku memikirkan bahwa itu peringatan dari malaikat maut untuk aku gitu ya. Menjadi peringatan untuk aku bahwa aku juga bakal meninggal, dan mungkin besok malam ini atau mungkin kapanpun bisa terjadi. Itulah teman-teman, mungkin dari cerita ketiga bisa kita ambil ibrohnya, manfaatnya, dan aku harap teman-teman juga mendapatkannya gitu ya. Oke, itu cerita ketiga teman-teman. Dari teman-teman yang join, mungkin ada tanggapan, mungkin pernah baca buku yang sama gitu ya, ataupun mungkin pernah ada cerita yang berbeda dengan manfaat yang sama, boleh banget disampaikan. Teman sebayaku juga ada yang sudah pulang duluan ke Allah. Benar-benar jadi reminder diri sendiri, kebaikannya terus terkenang. Wah, kamu ngingetin teman sebaya. Teman-teman, teman kuliah aku baru wisuda bulan 11 tadi. Dia meninggal, teman-teman. Aku baru dapat info sebelum tahun baru kalau nggak salah. Dia pulang kampung, dia menunggu durian di kampungnya itu, punya dia gitu ya. Ada orang yang berniat untuk maling duriannya gitu ya, nyolong gitu ya. 3 orang, dan temen aku ini ngejagain durian itu. Qadarullah, Allah berkehendak, 3 orang ini membunuh temen aku. Yang aku nggak tahu cerita lengkapnya, tapi yang aku dapat itu teman-teman, semoga teman aku ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah ya teman-teman, karena aku tahu orangnya gimana. Dia baru wisuda teman-teman, sedangkan aku saat itu masih menjalani perskripsian gitu ya. Aku tahu banget dia sering sekelas sama aku gitu ya. Dia baru wisuda bulan 11 kemarin. Tiba-tiba banget dia dapat aku dapat info gitu ya dari poster ucapan gitu. Aku nggak nyangka awal-awal. Ya tapi namanya ajal gitu ya. Kita nggak tahu, ketika aku cari tahu ceritanya, ya Allah Maha tahu gitu ya. Yang mana terbaik, yang mana Allah Maha sayang gitu ya. Jadi semoga teman aku ini bisa mendapatkan tempat terbaik. Itulah teman-teman, bicara tentang kematian, ya mungkin kalau berbicara tentang kematian di lingkungan sekitar kita banyak sekali gitu ya. Tapi semoga di malam hari ini kita bisa mendapatkan manfaat yang begitu besar. Oke teman-teman, itu cerita ketiga. Mungkin kita langsung ke cerita keempat ya teman-teman, biar kita nggak terlalu berlarut gitu ya. Semoga ini jadi pelajaran juga buat kita semua. Oke Be, aman Be? Aman, aman, Aman ya. aman, aman. Kita lanjut dulu ya Be. Sorry aku Oh, agak masih ini. ada ternyata. Iya satu lagi, satu lagi. Ini Enggak apa-apa. suara aku gimana Be? Sampai 3 lagi aja nggak masalah aku. Suara aku gimana?
Kedengar nggak? Aman, suaramu masih aman, masih aman. Soalnya ini hujan dan aku kan suaraku agak kecil tadi. Aman ya? Aman, aman, aman. Kedengeran? Aman. Oke. Kita lanjut dulu ke cerita keempat, teman-teman. Oke, ini cerita belum muncul ya? Oke. Oh, tuh Yung, ada di komentar Yung. Apa tuh? Di Oh, kolom komentar ada apa, Pe? salah satu teman hai kita kemarin ada yang berpulang juga. Oh, Apa tuh? Kak Senja yang mana Yung? oh, teman aku yang baru terima SK PNS esoknya berpulang. Innalillahi. Dia join agenda dulu. Oh, iya benar-benar. Iya ya ada, emang ada. Itu aku dapat info juga ada Hyung. Kemarin ini, ya betul. Itu temennya Sandi, Mas itu, Mas Bapak tadi. Teman temennya Sandi, sedesa sama Sandi. Yang mana? Yang teman kamu apa yang Senja ini? Yang Senja ini, yang Senja. Yang anak hike Oh, juga dia. Dia pernah ikut agenda hike, pernah ikut agenda pranikah gitu. Nah, dia emang udah lama nggak ikut karena dia merantau kemarin kata Sandi. Nah, kemarin pas Sandi ke Palembang, aku tanya kan, emang bener katanya ada dia masuk rumah sakit karena kecelakaan dan dia meninggal gitu. Meninggalnya dikuburnya di dusunnya gitu. Dan Sandi sempat ke rumahnya mungkin karena masih berduka gitu, jadi nggak sempat sampai masuk dalam gitu. Gitu ceritanya. Kecelakaan ya, oh, ya, yang aku tahu gitu ya. Oke, kita saat lanjut itu dulu Babe teman-teman. belum hadir. Oh, pantas aku nggak tahu. Maaf ya, saat itu Babe belum hadir ternyata. Aku belum Iya, diajak kalian. mungkin ya. Aku nggak ingat juga Be kalau kamu udah gabung atau belum. Oke, ini cerita keempat Be, boleh dibaca dulu, boleh bantu baca gitu ya. Belum muncul ya? Belum muncul. Nah, kok? Nah ini. Ah, oke. Eh, Bismillah, ini cerita yang keempat yaitu dari Cipidipidipi imut sekali. Ini ada makanan dulu. Dulu ada makanan snack kayak gitu, yang apa ya namanya? Lupa aku. Oke, Cipidipi, nggak terasa ya, kita sudah berada di penghujung tahun. 365 hari yang berjalan begitu cepat, seolah baru kemarin memulai. Kini tiba-tiba sudah bersiap menyambut 2026. Namun hidup terasa masih gini-gini aja. Akan tak banyak yang berubah. Dan tak apa. Dalam makna yang positif, mungkin itu bertanda kita masih setia menjadi diri sendiri. Tidak ikut arus, tidak terjebak FOMO akan hal-hal baru yang belum tentu bermanfaat. Masih berdiri pada nilai yang sama tanpa harus mengikuti tren-tren aneh yang tak berfaedah. Keren. Meski begitu, mimpi-mimpi tetap kita langitkan. Harapan tetap kita sandarkan pada Allah, seraya terus berikhtiar sebaik yang kita mampu. Kita masih berporos pada tujuan ke depan, percaya bahwa dengan waktu, ikhtiar, dan doa, semuanya insya Allah bisa terwujud. Amin. Di malam tahun baru ini rasanya biasa aja, tak ada yang benar-benar berubah dan memang begitu adanya. Esok hari pun akan tetap sama. Fajar dan senja yang sama, tanggung jawab yang sama, rutinitas yang sama, dan hidup yang terus berjalan. Tidak ikut merayakannya justru lebih baik, bukan karena menolak kebahagiaan, melainkan ini bukan ciri khas kita sebagai seorang muslim. Keren. Tetaplah menjadi diri sendiri yang menjaga prinsip dan memilih tidak ikut merayakan. Namun, semua itu bukan bentuk negatif dari ketertinggalan yang sesungguhnya. Bisa jadi justru ini bentuk kesadaran dan keteguhan iman yang jauh lebih bernilai daripada sekedar euforia sesaat. Bagi seorang muslim, yang layak dijaga bukan pergantian angka di kalender, melainkan istiqomah dalam iman dan keteguhan dalam tujuan. Masya Allah, Oke. tabarakallah. Keren-keren pada malam hari ini. Wah, Ini tulisnya sebelum ini ya, sebelum tahun baru kemarin. Karena kan pas Rabu malam itu tahun baru kan. Jadi
akhirnya dia diliburkan juga. Jadi kebetulan pada malam hari baru dibaca. Itu kan dia bilang tadi Oh, kamu mau merayakan tahun merayakan. baru, Yung. Kamu merayakan tahun baru makanya diliburin. Oh gitu, nggak apa-apa sih. Cuma biar tahu aja, Yung. Wah, 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 wah. Bahaya nih statementnya, bahaya nih. Loh, kan, kan liburnya pas pergantian tahun baru. Iya kan, Aku masih di dusun. artinya kamu punya kegiatan kan, makanya kegiatan itu diliburkan. Ya HP-nya di dusun, nggak ada sinyal. Loh, Nggak ya memungkinkan untuk enggak. Kan itu kan bisa aja dialihkan ke siapa kek. Tapi kamu lebih milih untuk meliburkan. Berarti, oh aku mau party-party dulu. Aku mau tahun baruan dulu, wah, guys. wah, wah, wah. Bahaya nih statementnya nih. Oke, oke. Gimana, Be? Gimana, Be? Tahun baru kamu gimana nih? Itu tadi ada pertanyaan juga tuh. Boleh, boleh. Hah, apa? Pertanyaannya apa? Ya gimana tahun barunya gitu. Wah, tidur lah aku. Serius, guys. Aku tuh orang itu nggak kuat begarangan, guys. Jadi kalau misalkan nggak ada agenda, itu biasanya jam paling setengah sembilan, jam sembilanan udah tidur paling aku. Aku orang yang nggak bisa begadangan. Bukan, ya bukan karena faktor umur ya, cuman memang lebih kayak, ya ngapain sih? Ngapain sih? Kayak orang gitu. Kayak kalau misalkan apa namanya, orang rumah juga nggak ada agenda, nggak ada yang mau cerita nih. Ya udah tidur, ngapain mau begadangan kayak gitu sih. Cuma memang ada terkadang kalau misalkan pas lagi apa istilahnya ya? Bukan pas lagi bosan ya, mungkin pas lagi jenuh-jenuhnya dengan kerjaan, biasanya sesekali sesekali aku lebih milih main main apa? Main bola itu. Yung apa kita dulu main bola di HP itu apa? Gamenya? Permainan game offline. Bukan game online yang main bola itu, yang kita dulu pernah main di Olympia itu, Football. yang kita. Oh, Nah, ya, PES. football, ya. Iya, Oh, football. Nah, paling terkadang main itu doang, guys. Paling sampai jam berapa? Habis itu udah selesai. Aku lebih milih main game kayak gitu daripada nyekrol-nyekrol. Karena, ih, jujur ya, guys ya. Coba deh nanti kalian cari aja penelitian tentang orang-orang yang sering nyekrol. Itu bahaya banget. Itu bisa bikin brain root. Kalau nggak salah itu pernah dibahas sama kenapa sama tuh? Di hack, di hack. iya, kayaknya Sama sama Kak Abi atau Mas Fajar tuh. Mas Brams, sama Kak Fajar. Oh iya Mas Fajar kan sama Mas Burhan itu baik banget guys. Nanti boleh cari aja di YouTube-nya Haik berarti ada ya, Yung ya. Ada. Nah itu tuh yang nyekrol tuh, wah gokil. Itu baik banget. Karena ternyata otak kita tuh dilatih untuk berpikir tajam, bukan berpikir secara bentar-bentar ganti tema kayak gitu. Itu bisa ngurangin fokus. Bahkan saking bahayanya itu, nih mungkin teman-teman pernah ngerasain atau mungkin enggak ya, karena kan kalian kan orang-orang baik ya, beda dengan Babe ya. Siapa tuh kalian orang-orang baik gitu kan. Jadi saking rusaknya otak itu terkadang kita niat ini mau mau nonton YouTube nih niatnya ya, mau nonton YouTube nyari cara bernafas yang benar di YouTube, kita nyari nih cara bernafas yang benar di YouTube. Pas kita milih YouTube, ternyata ada postingan yang berapa belas detik itu yang menarik, kayaknya menarik nih, tonton deh itu, tonton, nyekrol sampai lupa untuk tujuan utama kita nyari itu apa, tujuan kita ke YouTube tuh apa, kita tuh lupa. Pernah kayak gitu? Nah, itu tuh tanda-tandanya brain rot, tanda-tanda kerusakan otak kayak bahaya banget, yang nyekrol tuh terus bahaya banget. Makanya aku lebih lebih memilih untuk, ya walaupun aku tidak membenarkan main game itu baik ya, cuman daripada yang lebih bahaya itu adalah yang nyekrol, lebih baik aku bermain seperti itu aja. Kalau misalkan bermain itu kan bisa dari aku pribadi ya, itu kan bisa dimaksimalin kayaknya. Oke deh, malam ini aku mau main 5 pertandingan aja. Udah 5 pertandingan udah selesai. Jadi nggak berkelanjutan lagi. Paling kayak gitu aja. Eh, taruh. Tadi cerita tentang apa sih? Oh, ini ya tahun baru ya. Oh, Tenang. nyekrol itu ya. Apa? Sorry. Apa nih? Babe jadi nyalain kompor ke Hyung. Lah, aku nggak nyalain kompor, guys. Aku kan cuma menanyakan ke Hyung. Emang kenapa sampai libur pada saat hari tahun baru? Kemungkinannya dia meliburkan karena ada agenda. Nah, agenda apa yang ada di tahun baru? Ya party-party dong, guys. Gila loh. Ah,
Tim yang memilih tidur, iya asli guys, aku lebih memilih tidur. Kita satu tim Kak sana. Pernah makanya aku hapus TikTok. Asli guys, aku main TikTok aja nggak punya. Apalagi mau dihapus. Aku main TikTok aja nggak. Punya TikTok aja kagak, apalagi mau dihapus. Nggak. Nah, jadi itu guys, bukan user TikTok ya. Nah, ada baru-baru lagi yang ini cukup menarik ya. Yang sebenarnya aku belum pakar-pakar banget. Masih 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 mencoba untuk ya paling masih sekedar meraba-raba. Eh, ada satu yang menarik, keresahan dalam diri aku ya. Ternyata ini bagi orang-orang atau bagi kalian yang percaya, ya, bagi kalian yang percaya. Ternyata eh, orang-orang yang mudah kesurupan itu ternyata memiliki mental yang buruk. Ternyata orang-orang yang mudah kesurupan itu ternyata memiliki mental yang buruk. Serius dan merinding. Ternyata memiliki mental yang buruk dan ternyata makanya mental tuh bahaya banget guys. Jadi ini contoh ya. Ini berdasarkan risetnya siapa Ustadz yang sering ngerukiah itu? Yang lupa lagi. Terkenal Yang atau rukiah gimana nih? yang terkenal rukiah syar'i. Nah, ya Ustadz Faizal. Faizar. Ini berdasarkan riset beliau. Jadi ini aja lah nonton aja lah kalian YouTube-nya. Ini males aku ngejelasinnya panjang cuy. Cuman singkatnya gini, mudahnya gini. Kalau misalkan ada orang normal dengan orang yang mentalnya terganggu, itu lebih mudah lah yang kesurupan itu yang mentalnya terganggu daripada orang yang normal. Contoh, beliau itu pernah nanganin kasus. Ternyata dia ini gak kesurupan. Cuman disuruh atur nafas. Setelah itu beliau sadar. Terus di kondisi yang berbeda. Dia ini ternyata gak kesurupan. Cuman ketika orang-orang yang berada di sekitar dia disuruh pergi, jadi cuman antara Ustadz Faizar, rombongan Ustadz Faizar dengan si pasien. Disuruh mulailah bercerita dan sebagainya, akhirnya dia terbuka. Selesai, sehat. Artinya mental itu penting banget. Jadi bagi kita yang merasa baik-baik aja, coba deh sekali-kali luapkan cerita kalian, luapkan keluh kesah kalian. Serius guys, jangan dipendam guys. Karena aku ketika mendengarkan video itu kan, wah gokil. Ini serius nih. Mental lu ternyata sebegitu pentingnya guys. Ya, jadi bagi kalian yang merasa baik-baik aja atau nggak butuh teman curhat, kayaknya perlu diperiksa deh. Terus ya, walaupun misalnya kami itu nggak pakar-pakar amat di psikolog ataupun psikiater dan sebagainya, tapi minimal ketika kalian mencurhatkan isi hati kalian dan pikiran kalian, minimal beban kalian itu terangkat. Karena salah satu sistem kerja otak kan ada yang namanya journaling. Dan journaling itu yang dimaksud adalah menulis, bercerita, curhat, dan sebagainya. Kenapa? Biar unek-unek kalian itu terkeluarkan. Ada salah satu pasien aku juga di luar dari hike. Beliau tuh sering banget yang tiap malam itu begadang. Aku tanya, emang kenapa begadang? Gak ngapa-ngapain. Terus ngapain di malam hari itu ngapain? Iya, karena nggak bisa tidur jadinya main HP, main bola dan sebagainya, bla bla sampailah jam 1, jam 3 baru tidur. Oke, karena dia sudah percaya dengan aku, jadi cuma aku kasih saran. Coba deh di HP itu ada yang namanya aplikasi Note. Kau tulislah di situ. Kau tulislah apa keluh kesah kau tulislah kegalauan kau tulislah kemauan kau tulislah unek-unek kau di situ. Kau tulislah kata orang yang tahu. Jadi tulis kebaya di situ. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah juga yang mengetuk hati dia. Sekarang enggak begadang-begadang amat. Sekarang dia udah lebih seger, sekarang lebih tercerahkan. Ketemu aku enggak lagi yang namanya
muka yang sayu dan sebagainya, enggak, udah lebih segar, udah lebih enak melihatnya, auranya udah mulai terbuka. Kenapa? Karena dia alhamdulillah dia sudah mau curhat walaupun bukan ke aku langsung, tapi dia curhat di HP-nya. Dia tulis aja, dia uraikan semua permasalahan-permasalahannya di HP dia, diuraikan semua, ditulis, diketik dan sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang beliau beliau melakukan itu, dan alhamdulillah beliau lebih cerah, lebih enak dilihatnya, nggak aur-autan, nggak kerjanya juga enak gitu, enjoy, santai, nggak gampang marah, emosi stabil dan sebagainya. Walau alam ya, semoga kita semua bisa menyelesaikan penyakit mental kita. Semoga kita semua benar-benar mendapatkan support system dari orang-orang di sekitaran kita. Makanya dari awal ya aku bilang ya guys, kalau misalkan kalian punya teman-teman yang toxic, please tinggalin aja, cut off aja. Kalaupun dia punya utang kepada kita, please ikhlasin aja. Serius guys, itu juga bukan punya kalian. Itu bukan punya kita, itu cuma titipan Allah. Serius, kita ini cuma perantara untuk memberikan dia itu uang. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kita yang toxic atau kenalan kita yang toxic dan dia berutang pada kita, please sumpah, tinggalin aja, ikhlasin aja, serius. Dah, dah, bye, 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 sana, sana, sana. Gua mau bahagia tanpa lo. Gua mau bahagia tanpa kehadiran lo, please. Nggak apa-apa kok. Gue itu udah maafin lu, serius. Gue udah maafin lu, tapi please jangan lagi nongol di hadapan gue. Nanti gue ingat lagi tentang kejelekan-kejelekan lu. Please ya, please. Dah, tinggalin aja. Ya. Tar dulu, guys. Ini tadi kita ngebahas apa cerita yang keempat? Apa jadi ke situ? Kayaknya cerita keempat tadi itu membahasnya tentang tahun baru ya. Ya, kayaknya, kayaknya tentang tahun baru deh. Ngapa jadi ngebahas? Tapi ya semoga kalian bisa mendapatkan apa namanya pelajaran dari cerita tadi, dan banyak, dan semoga kalian bisa bisa mencerna apa yang aku ceritakan tadi ya. Insya Allah banyak pelajarannya, insya Allah. Walau ala bisawab itu yang Praka. Ini panjang ya. Oke. Oke, makasih Be atas tanggapannya. Walaupun mungkin Babe terlalu asik gitu ya. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Semoga teman-teman yang mendengarkan itu mendapatkan manfaat gitu ya. Ataupun mendapatkan inti lah minimal dari apa yang Babe sampaikan. Oke, aku pengen sedikit menanggapin dari cerita keempat ini dari CPDP gitu ya, CPDP. Dia Kamu nanggapnya bilang apa, klarifikasi? menanggapi. Jadi Iya, di iya. CPDP ini cerita keempat ini teman-teman dia tuh lagi ngebicarain gitu, ngomongin tentang malam tahun baru karena dia nulisin cerita ini sebelum tahun baru gitu ya. Jadi cerita ini pun masuk ke Google Form-nya itu sebelum tahun baru. Jadi kalau seandainya tadi dia bilang tahun baru 2026 gitu ya. Jadi sebenarnya ceritanya itu harusnya dibacain 1 Januari, tapi karena kita libur, karena ada hal yang tidak bisa kita lakukan gitu ya, yaitu Zoom yang nggak bisa kita lakukan. Jadi diliburkan tanggal 1-nya dan pada malam hari ini baru bisa kebaca. Mohon dimaklumi ya teman-teman dan Mbak CPDP gitu ya. Oke, terkait dengan yang disampaikan Mbak CPDP gitu ya, bahwa dia bilang dia nggak ngerayain perayaan tahun baru, nggak ikut merayakan, lebih milih tidur gitu ya. Ya mungkin teman-teman yang join gitu ya, dengan orang-orang yang soleh gitu ya, soleh dan solehah seperti ini gitu ya, pasti kayak Babe tadi tidur gitu ya, tidur kemudian ya mungkin nggak nyampe jam 12 malam udah bobok gitu ya, atau mungkin ada kegiatan lain yang lebih positif kayak mungkin kajian atau apa gitu ya. Pokoknya aku percaya sama teman-teman, pastinya teman-teman tuh nggak ikut ikutan merayain eh, kepercayaan agama-agama gitu ya, karena ya mungkin teman-teman udah pernah dengar berseliweran di sosial media tentang larangan merayakan tahun baru gitu ya, larangan ini larangan itu gitu ya, mungkin dari hadisnya udah pernah dengar juga. Aku mungkin nggak perlu menyampaikan ataupun mungkin aku juga belum belum mampu untuk menyampaikan secara terperinci, tapi aku pasti teman-teman tuh udah paham gitu ya, bahwa perayaan-perayaan kayak gitu tuh bukan dari agama Islam, dan kita sebagai orang Muslim yang tahu bahwa itu nggak boleh, ya harus membatasi dan harus menghindari gitu ya. Ya kebetulan aku waktu tahun baru itu masih di dusun gitu ya. Jadi dan di dusun aku nggak pernah ada perayaan, nggak ada pernah ada perayaan. Palingan ada yang
kembang api satu dua gitu ya. Itu pun nggak serame gitu ya, nggak serame di kota gitu ya. Dan ya kalau aku sih emang dari tahun-tahun sebelumnya nggak pernah ngerayain gitu ya. Kalau aku tidur gitu ya. Tapi ya karena aku udah kebiasaan begadang gitu ya. Tidur aku memang agak dalu gitu ya, agak agak malam, agak larut gitu ya. Dan pas tahun baru kemarin, aku kan begadang tuh karena main game juga gitu ya, main game juga, main HP gitu ya. Sampai lupa waktu hampir-hampir jam 12 malam. Karena aku ingat ini tahun baru gitu ya semalam waktu itu. Jadi waktu itu 5 menit lagi sebelum tahun baru, gamenya aku tutup, HP-nya aku tutup, aku langsung tidur gitu ya. Biar aku anggap aku nggak ngerayain gitu ya. Aku nggak mau. Sebenarnya itu kan kebiasaan aku karena aku kan sudah biasa tidur di atas jam 12 gitu ya. Tapi karena aku menganggap aku nggak boleh merayakan gitu ya. Aku takut aku ikut merayakan kalau sananya aku malah seneng atau malah ikut-ikutan tidur di atas jam 12 malam gitu ya. Di malam hari itu, khusus malam hari itu, 5 menit sebelum jam 12 malam itu aku udah tidur, HP, game semuanya aku matiin gitu ya. Itu sebagai niat aku aja gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain punya versi berbeda gitu ya. Di malam tahun barunya gimana? Kalau versi aku gitu. Tapi kalau Babe tadi kan dari jam 9 gitu ya. Kalau Babe udah tidur duluan karena dia juga nggak terbiasa tidur malam gitu ya. Tapi berbeda dengan aku yang udah kebiasaan lah, udah kebiasaan. Apalagi kemarin tentang perskripsian itu begadang tuh paling sering gitu. Jadi karena kebiasaan itu jadi begadang tuh sudah menjadi rutinitas. Tapi di malam tahun baru kemarin 5 menit aku inget banget gitu ya. Eh, aku bilang ini hampir jam 12 malam. Langsung aku matiin HP, langsung matiin game gitu ya, langsung tidur gitu ya. Ya, aku nggak tahu aku pulasnya jam berapa, tapi yang pasti aku nggak lihat jam lagi, bangun-bangun udah si ini ya subuh gitu, udah lewat gitu pokoknya. Nah, jadi malam tahun baru aku kayak gitu. Mungkin teman-teman punya versi berbeda malam tahun barunya gimana, tapi yang pasti dari cerita keempat ini teman-teman, ini mengingatkan kita juga gitu ya bahwa dari cerita keempat ini dia mengingatkan kita bahwa perayaan yang kayak gitu bukan dari agama kita, itu agama Islam. Jadi kalau seandainya kita ketemu lagi dengan tahun baru kayak gitu, kita wajib untuk menghindari, wajib untuk nggak ikut merayakan, karena dia bilang tadi di ceritanya keempat ini kita punya kepribadian, punya punya prinsip sendiri gitu ya, punya prinsip hidup. Ya kalau seandainya kita tahu itu salah, kenapa kita harus lakukan gitu ya. Dan aku harap teman-teman yang join bisa mengambil pelajaran dari apa yang cerita keempat ini kita baca, kita dengarkan. Semoga itu jadi pelajaran untuk kita semua gitu. Oke, Beh, gimana? Udah inget ceritanya gimana? Atau ada tanggapan lain? Ada, aku mau nanggepin yang komentar. Oke, oke, boleh, Jadi boleh. gini guys, kalau 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 untuk yang soal piutang-piutang, nanti tanyakan aja ke ini ya, ke yang lebih pakar, yang lebih paham. Karena itu ada fikihnya. Dan karena tadi kan ada yang sampai puluhan juta dan sebagainya ya. Memang mungkin agak berat. Kalau aku sih memang nggak sampai segitu ya. Paling ya nggak nyampe segitu lah. Cuman kalau dikumpulin ya mungkin banyak aja. Cuman karena memang dasarnya aku tuh orang yang nggak mau ribet sih, guys. Dan orang yang rata-rata minjem tuh memang bukan orang yang macam-macam. Karena kalau ketika ada misalkan nih, ini di aku ya, di aku ya, menurut keyakinan aku. Jadi kalau berbeda pendapat ya maaf. Jadi kalau misalkan yang di aku, itu biasanya orang beda-beda. Kenapa? Karena ketika misal nih si A minjem ke aku sekian sekian duit nih, tapi ternyata janjinya sebulan atau 2 bulan dibalikin. Kalau misalkan lewat dari jatuh tempo dia nggak ngebalikin, oh ya sudah, aku cukup tahu aja, oh berarti bulan ini nggak bisa ngebalikin sekian. Ya udah berarti untuk selanjutnya ketika dia meminjam, ya nggak aku kasih gitu loh. Jadi cukup tahu aja, tapi tidak jadinya akunya nggak kepikiran, akunya nggak stres dengan hutang dia, dan dia ya terserah terserah dia, selagi dia sanggup ya alhamdulillah saya akan balikan, kalau enggak ya udah terserah, toh itu ya juga titipan gitu, maksudnya dalam Islam juga 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 boleh kok utang piutang, memang dengan catatan dengan niat yang baik tanpa riba, terus ada saksi dan sebagainya. Cuman kalau misalkan tidak bisa membalikan, itu ada lagi hukumnya seperti apa, kalau mengikhlaskan itu seperti apa, itu malah luar biasa pahalanya ya. Itu seperti apa hukumnya, jadi bukan karena akunya banyak duit ya alhamdulillah, kok aku banyak duit alhamdulillah banget, amin ya Allah, semoga aku bisa menjaga amanahmu, alhamdulillah banget kalau misalkan aku banyak duit. Cuman ya walaupun banyak duit kan menjadi generasi sandwich kan, tahu sendiri kalian ya, menanggung yang
ini anak itu, nah ini itu. Jadi kan ya aku megang jadi sehari cuman berapa berapa duit gitu. Jadi nggak banyak-banyak banget. Cuman karena dari dulu memang prinsip aku tuh nggak pengen ribet dan jujurly sampai sekarang tuh aku bukan tipikal orang yang lihat slip gaji. Aku nggak pernah tahu potongan alah apapun itu yang apa sih kata orang PPH PP21 lah terus apa sih yang hari itu JHT JHT dan sebagainya aku nggak tahu berapa yang dipotong oleh perusahaan terserah dia yang zolim ya dia yang jelas prinsip aku ketika untuk bekerja aku melakukannya dengan yang terbaik untuk dakwah aku lakukan dengan totalitas udah gitu aja jadi nggak ribet-ribet amat guys karena semua itu juga cuman titipan kok itu ya klarifikasi dari aku ya guys bukan bermaksud menggampangkan piutang cuman menurut keyakinan aku itu semua kan titipan dari Allah dan aku semua sebagai perantara siapa tuh memang ada hak kalian di aku jadi ya udah aku kasih aja ke kalian kalau sekarang agak ribet dan susah sih kalau misalkan orang mau mau minjem ke aku karena kan sekarang ada menteri keuangan ya kalau dulu kan aku sendiri bebas ya mengelola karena sekarang ada menteri keuangan jadi agak susah apalagi karena beliau tahu aku orangnya boros jadi megang dia jadi Ted minjem nih saldo aku nggak ada tuh selesai urusan jadi gampang deh banyak banyak hal yang sebenarnya kalau misalkan kita cari tahu akarnya itu di mana ketika sudah tahu akarnya di mana oh akarnya di sini permasalahannya di sini maka kita cari tahu solusinya seperti apa banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan seperti itu kok guys cuman terkadang kita itu udah pening duluan, udah pusing duluan, udah kalang kabut duluan, udah emosi duluan, udah yang berpikir udah nggak jernih lagi. Jadi hal-hal yang terdengarnya seharusnya simpel jadinya ribet seperti hal-hal piutang-piutang seperti itu. Jadi gitu ya guys ya. Mohon maaf nih kalau misalkan ada yang tersinggung atau kurang mengenakan guys. Nah, jadi gitu kalau kalau aku menurut keyakinan aku. Oke, gitu ya. Semoga teman-teman mengerti ya gitu ya. Tadi ada yang nanya terkait dengan banyak banyak cerita yang ngantri ya. Ya kebetulan kemarin ada cerita yang udah dulu masuk gitu ya. Jadi malam hari itu menyelesaikan cerita-cerita dulu. Tadi buat teman-teman ini kita udah hampir 10 juga. Cerita malam hari itu cuma 4 dan alhamdulillah kita udah ngebacain 4 cerita pada malam hari ini dan aku lihat gitu ya. Aku lihat, aku baca tadi dan kita sama-sama lihat tadi cerita-cerita pada malam hari itu sangat-sangat memotivasi kita semua gitu ya. Dan teman-teman mohon maaf kalau seandainya teman-teman yang mungkin baru ini ya, baru apa? Baru nulis hari ini atau mungkin ceritanya belum sempat dibacain pada malam hari ini, mohon maaf banget. Dan insya Allah pekan depan kita bakal ngebahas cerita yang kamu baca, kamu tulis hari ini gitu ya. Hyung, kapan-kapan bacain dibaca, kapan kapan-kapan bacain dibaca rame-rame. Hyung bareng temennya. Kalau ceritanya banyak bagi-bagi aja. Oke. Aku punya konsep lain nanti ya. Oke oke boleh boleh Mbak Aurora ya Mbak Aurora nanti aku coba pertimbangin sarannya boleh nanti di aku catat dulu ya notnya di sini tapi nggak dicatat ini tapi Insya Allah aku ingat tapi nanti aku coba pertimbangkan. Yuk nak request lagu. Kalau mau request lagu harus datang lebih dulu karena kita putar lagunya di awal aja gitu ya. Oke, teman-teman dan Babe, terima kasih banyak untuk malam hari ini karena udah bantu aku gitu ya. Mohon maaf untuk merepotkan antum gitu ya karena 2 pekan kemarin, hari ini dan kemarin itu sama-sama sama antum gitu ya. Seharusnya itu bergantian gitu ya. Tapi karena aku ngelihat antum yang bisa gitu ya, jadi alhamdulillah kamu bisa gitu. Dan aku ucapkan terima kasih untuk Babe. Dan mohon maaf juga buat teman-teman mungkin agenda malam hari itu agak sedikit berbeda, di mana ceritanya itu dibacain oleh teman aku gitu ya yang dimana itu tugas aku seharusnya tapi semoga itu nggak mengurangin apa yang kita dapatkan untuk malam hari ini. Oke, Be sebelum tutup mungkin Babe punya saran pesan untuk teman-teman ini boleh Ah, saran kayaknya kalian atau apa? kalian sudah menjadi orang baik, jadi aku nggak perlu ngasih saran deh. Ini aja guys, kalau kalau dari rangkuman dari cerita yang tadi, yang pertama zikrullah, ingat Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, susah, ingat Allah. Kalau keadaan susah sih, insya Allah ya,
pasti kita semua ingat Allah ya. Teman-teman yang tersulit adalah di dalam keadaan yang senang. Pokoknya dalam keadaan senang, susah, zikrullah, ingat Allah. Berbanyak sholawat. Dan tadi ya pesan aku ya, cari visi kita kembali kepada Allah itu sebagai ahli apa? Ahli sodakoh, ahli Quran, ahli sunnah, ahli wudhu, ahli ibadah, dan sebagainya. Cari visi itu agar kita bisa istiqomah dalam salah satu visi kita itu. Salah satu ya, kali mau lebih dari satu visinya boleh. Kemudian semoga cerita-cerita tentang kematian di sekitar kita menjadi pengingat kita juga bahwasanya ajal itu bisa datang kapanpun, dimanapun, dan waktu apa aja. Ya, maka terus perbaiki diri dan tidak pernah rugi orang yang terus memperbaiki diri. Dan yang terakhir, itu nanti yang mau penjelasan lebih lanjut tentang yang tadi mentality mempengaruhi orang-orang yang kerasukan, nanti ini di channelnya Ustadz Faizar bareng 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 siapa ya itu ya? Allah ya Karim, Ustadz Faizar bareng. Sebab merah itu. Bukan. Bukan Ustadz Merah. Al Zair. Ubaidillah Azair. Siapa? Pokoknya itu. Nanti aku cari ya. Nanti aku kirim ke aku cari sekarang deh. Nanti aku kirim ke link Zoom ini biar kalian pelajarin. Kalau misalkan Ya. yang pengen tahu aja. Jadi pesan aku itu Yung dan teman-teman, dan terima kasih Yung masih mengajak aku untuk di agenda kamu. Terima kasih tim Hike, terima kasih teman juga yang udah hadir dari awal sampai akhir. Mohon maaf ya kalau misalkan ada yang kurang mengenakan, kurang menyenangkan, tersinggung dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cari dulu guys link. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Bet, Engkron, Jazakallahu khairan. Wah, ini udah pengunjung acara teman-teman. Dan seperti biasa, aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Khususnya gitu ya, teman-teman yang udah hadir dari awal sampai akhir. Kalau seandainya teman-teman hadirnya di belakangan gitu ya, nanti insya Allah rekamannya akan ada. Nanti tunggu aja di grup, itu linknya akan ada muncul di grup Hike Indonesia gitu ya. Oke teman-teman, semoga kita bisa ketemu lagi di agenda sharing segmen dibacain ini di pekan depan insya Allah. Dan berdoa, kita sama-sama berdoa teman-teman, semoga dari agenda dibacain ini kita senantiasa selalu mendapatkan kebaikan yang Allah titipkan, baik itu di agenda-agenda kebaikan seperti dibacain ini gitu ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman dari aku juga mohon maaf mungkin pada Tunggu, malam jangan hari itu ini tuh. iya iya ya, Ini aku pada malam hari itu link-linknya. agak sedikit gitu ya, agak sedikit mengomentarin atau mungkin dari ngebacain pun aku nggak ambil alih gitu ya, eh, karena suara aku juga belum pulih 100% gitu. Jadi aku membatasi pembicaraan aku gitu ya. Oke, teman-teman, untuk mengambil keberkahan itu linknya sudah ada di grup ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman pengen lihat yang disampaikan Babe tadi terkait dengan Rukia tadi. Oke, kita ambil keberkahan teman-teman dari pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hyung Praka teman-teman dan Babe Teddy pamit undur diri. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman, sampai jumpa di agenda Bye selanjutnya. bye. Bye bye.